selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, jadi pada siang hari ini ya kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita ya untuk TUEP yang ketiga pada mata kuliah keamanan jaringan untuk kelas STSI 4404.58 ya. Jadi kelas 58. Oke, untuk materi kita yang sebelum yang akan kita pelajari ya pada hari ini kita akan belajar tentang masalah kriptografi. Tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran tersebut, nah Bapak mau kembali ingatkan untuk tugas keduanya ya, praktikumnya. Di sini baru yang mengumpulkan baru 2 orang ya. Ya, sebentar Bapak akan periksa ini. Ini tersisa waktu tinggal 5 hari lagi. Ya, jadi Bapak usahakan sebentar ini periksa yang 2 orang ini supaya kalau semakin cepat dikumpulkan, ketika misalnya ada yang bermasalah, misalnya linknya yang tidak bisa terbuka, ya, ataukah misalnya salah dalam merespon instruksi dari tugasnya, bisa dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Ya, seperti tugas yang sebelumnya itu ada beberapa orang ya yang Bapak lakukan perbaikan. Ya, jadi karena cepat dikumpulkan, masih bisa dilakukan perbaikan, akhirnya nilainya itu bisa maksimal. Ya, bisa yang terbaik dibanding sebelum dilakukan perbaikan. Ya, jadi usahakan diselesaikan ya secepat mungkin tugas-tugasnya. Ya, supaya bisa dinilai ya, diperiksa ya, dan tentunya bisa dimaksimalkan nilainya. Kalaupun misalnya ada yang kurang, itu kita bisa lakukan koreksian sebelumnya, sehingga sebelum ditutup ya, sebelum due date-nya di sini itu berakhir, ya nilainya bisa jauh lebih baik lagi. Ya, kalau misalnya yang dikumpulkan di hari terakhir. Ya, jadi due date-nya seperti biasa hari Senin pukul 3 ya PM ya, atau pukul 15.00. Oke, kita akan masuk ke materi kriptografi. Ya, sebenarnya di materi di situ ada di materi yang ke-10 ya, kriptografi asimetris, tetapi kalau kita tidak bahas juga kriptografi simetris rasanya langsung lompat ya. Jadi kita akan bahas kriptografi ini ya. Jadi kriptografi yang simetris dan kriptografi asimetris. Oke, silakan dibuka. Ini bisa di-download ya materinya. Oh iya, sebelumnya itu Bapak mau tambahkan dulu sedikit di sini. Bapak lupa ada sedikit infografis ya, yang sudah Bapak coba infografisnya itu. Ini. Jadi ada infografisnya supaya lebih menarik ya, lebih mudah dipahami. Biasanya kalau dengan infografis itu lebih mudah. Ya, Bapak insert. Oke, kemudian kita save. Oke, ini untuk kriptografi.
Show dulu. Oke. Ini sudah show. Ya, sudah show ya, sudah tampil. Kemudian di sini satu lagi ya, untuk infografis asimetris. Infografis materi pengayaan. Infografis. Ini dia. Oke, kita upload, kemudian kita oke. Oke, Bapak buka dulu materinya. Oh, ini juga, kemudian ini. Oke, ada tambahan. Sembilan dan materi ke-10. Oke. Oke. Kita akan masuk ke materi. Yang pertama dulu itu adalah ini yang simetris. Ya, jadi sebelum kita jelaskan mengenai kedua kriptografi tadi, kita lihat dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan kriptografi. Ya, jadi kriptografi itu berasal dari dua kata ya, kripto dan graph ya. Jadi kripto sering kita dengar ya, terutama di era tahun 2000 ya 5 tahunan ke belakang ya, 5 tahunan ini itu berkaitan dengan masalah mata uang ya. Ya ada yang menganggapnya mata uang, ada juga yang tidak. Ada negara yang menerima dan ada yang negara yang mengilegalkan. Nah, jadi arti kata dari kripto itu sendiri itu maknanya adalah rahasia. Ya, sementara graf itu adalah tulisan. Nah, kalau kita mau tarik ya secara istilah, kriptografi merupakan ilmu dan seni ya untuk menjaga pesan ya agar tetap aman. Ya, jadi kriptografi di sini bagaimana pesan itu yang akan dikirim ke penerima, ya, di mana data ya atau pesannya itu bisa safety ya dan tidak diketahui oleh pihak ketiga. Nah, ini mirip seperti mata uang kripto ya atau cryptocurrency. Nah, di mana kalau kita lihat di proses di mata uang yang lain, taruh seperti rupiah, itu kan ketika kita melakukan transaksi, melakukan pengiriman, itu biasanya melalui pihak ketiga. Ya, jadi ada pihak ketiganya. Pihak ketiganya biasanya dia tahu proses transaksi kita. Misalnya kita transfer dana kita 1 juta ya, ya misalnya ke orang tua. Nah, itu kan biasanya ada catatannya ya, ada histori transfernya dan diketahui oleh pihak ketiga. Nah, sementara kalau cryptocurrency itu tidak diketahui ya, tidak diketahui.
atau paling tidak bisa dipahami atau dibaca ya oleh pihak ketiga. Makanya proses transfer ya, pemindahan dana ya dari kripto itu, mata uang kripto itu cenderung ya dia lebih safety, lebih aman. Ya makanya banyak yang senang ya, terutama yang menggunakannya untuk kebutuhan yang sifatnya ilegal juga. Tetapi berbicara dari terlepas dari itu, kita lihat di sini bahwa kripto itu ya, atau kriptografi ya, bagaimana pesan itu atau data itu yang dikirim ya dari pengirim ke penerima itu tidak diketahui oleh pihak ketiga. Walaupun misalnya pesan tersebut disadap misalnya atau diperoleh oleh pihak ketiga, maka pesan tersebut itu tidak bisa dibaca atau tidak dipahami. Kenapa? Karena sudah diubah ya menjadi kode-kode tertentu atau menjadi sebuah ciphertext ya. Iya, atau bahasanya pesannya atau datanya itu sudah dienkripsi. Nah, kita lihat di sini ada 4 ya prinsip dalam kriptografi. Ya. Ya, jadi ada 4 komponen utama. Yang pertama ada yang disebut dengan plain text. Ya, jadi plain text artinya teks yang bisa dibaca ya. Ya, kalau plain artinya kan terang atau jelas ya, sementara teks itu ya bisa berupa pesan ya atau data. Jadi teksnya itu terang atau jelas ya, dalam artian informasi atau data yang terdapat dalam pesan itu dapat dibaca. Kemudian komponen yang kedua ada yang disebut dengan ciphertext. Ciphertext atau chip ya, yang artinya adalah sandi rahasia. Ya, jadi ciphertext merupakan teks atau pesan ya atau data yang telah dienkripsi ya, sehingga pesannya tersebut menjadi rahasia. Ya, rahasianya itu tidak dapat dibaca ya. Ya, tanpa bantuan kunci tertentu. Nah, di sini ada kuncinya ya. Ada key. Ya, jadi komponen yang ketiga ada key, di mana key ini nanti yang akan digunakan ya untuk melakukan enkripsi ya, enkripsi terhadap plain text ya, sehingga ya ciphertextnya nantinya akan berubah ya kembali menjadi plain text. Dari proses enkripsi kita akan melakukan proses dekripsi ya, supaya proses ciphertextnya ini bisa dibalik ya menjadi plain text kembali. Kemudian komponen yang keempat itu ada algoritmanya. Ya, jadi metode yang akan digunakan nanti ya untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Jadi enkripsi membuat plain text-nya menjadi ciphertext ya, ya atau menjadi sebuah pesan rahasia. Kemudian dekripsi adalah kebalikannya. Ya, mengubah ciphertext-nya atau pesan rahasianya itu menjadi sebuah plain text. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu sejarahnya. Sejarah sebenarnya itu dimulai dari ini ya, ya Kaisar Ciper. Nah, kita mulai dulu ke sini. Hapus dulu ini tadi. Erasal all. Atau kita ke sini aja ya. Ke sini. Ya, sini aja nulis-nulisnya. Ya, jadi sejarahnya itu dimulai pada zaman Romawi ya. Ya, ketika masih masih
berkembangnya ya, atau masih jaya-jayanya kerajaan Romawi. Di mana pada saat itu ada seorang kaisar ya, namanya Caesar ya. Ya, raja Romawi, kaisar kah raja, pokoknya pemimpinnya itu bernama Julius Caesar. Ya, jadi pada zaman itu ya ketika kita ingin mengirim sebuah pesan ya, ya jadi taruhlah raja ini akan mengirim pesan ke raja yang lain misalnya, atau mengirim pesan ke orang-orang tertentu yang di mana misalnya pesannya itu berkaitan dengan misalnya masalah strategi ya, masalah untuk menyerang musuh misalnya. Nah, supaya pesannya itu tidak diketahui oleh pihak ketiga, maka prosesnya dilakukan dengan cara ya melakukan proses kriptografi tadi. Ya, jadi prosesnya itu dimulai ya pada sebuah misalnya benda yang dapat ditulis. Taruhlah misalnya ada sebuah kertas misalnya ya, atau sebuah kain, bukan kulit ya, nah, kulit ya taruhlah dibuat persegi panjang seperti ini yang agak pipih, ya kemudian setelah itu ada sebuah taruhlah misalnya di sini ada sebuah kayu, ya batang kayu di sini ya, atau taruhlah ada bambu, ya taruhlah batang kayu. Nah jadi ini ada kertas, susah nulisnya ya. Kemudian di sini ada taruhlah kayu. Ya. Nah, di mana proses pengiriman pesannya pada saat itu, ya, pesan ini yang akan coba dililitkan ke sini. Ya, jadi lilitannya dililitkan seperti ini, ya, sampai di ujung ya, diputar-putar. Ya. Nah, jadi ini yang dililitkan seperti ini terus ya sampai di ujung, kemudian barulah nanti dimasukkan pesannya di situ. Misalnya akan dilakukan pertemuan misalnya ya antar dua raja. Nah, ini tidak boleh diketahui oleh musuh. Ya, maka nanti atau misalnya ingin dikirimkan kapan misalnya kita akan menyerang misalnya wilayah A atau wilayah B. Maka taruhlah di sini ditulis misalnya tanggalnya. Nah, taruhlah misalnya di sini tanggal atau misalnya mulai dari tempatnya ketemunya di mana. Ya, misalnya di Jakarta jadi ditulis di sini misalnya di Jakarta misalnya. Ya, kemudian dimasukkan misalnya tanggal 20, kemudian bulan Mei misalnya ya. Kemudian 2026. Ini seolah-olah aja. Nah, jadi ditulis ya dalam keadaan posisi dia lagi melilit. Di bagian yang lain kan masih ada yang kosong itu di bagian lilitan yang lain ya. Nah, jadi di bagian lilitan yang lain nanti barulah dimasukkan huruf dan angka. Ya, huruf dan angka yang random aja. Ya, jadi dimasukkan huruf dan angka apa aja di sini sampai penuh. Ya, bagian atasnya, bagian bawahnya, dan seterusnya. Nah, kemudian barulah dibuka seperti ini. Maka nanti hasil ketika dibuka di sini tanpa digulungkan ke kayu ini, itu nanti pesannya tidak akan terbaca. Jadi dia untuk huruf dan angkanya itu akan teracak ya. Ya, soal ini pesan apa aja, pesannya itu tidak jelas seperti apa. Padahal kalau kita coba lilitkan ke kayu ini, ya maka nanti akan terbaca dengan jelas. Nah, inilah nanti yang disebut sebagai key-nya. Jadi di sini key-nya. Kemudian kalau dia dililit seperti ini, itu akan terbaca. Nah, di situ ada plain text-nya. Kemudian setelah dililitkan dengan key nanti ini, inilah nanti jadi ciphertext-nya. Ya, ada angka random di sini, A, B, C, dan seterusnya. Kemudian X,
Z, dan seterusnya. Nah, inilah cippertextnya. Ini sudah di-chip ya. Nah, di mana nanti ini akan dikirim ya oleh misalnya pengawal A. Nah, jadi ada utusan A, kemudian ini juga akan dikirim oleh pengawal B. Nah, dikirimnya bisa harinya yang berbeda. Misalnya ini dikirim hari Senin misalnya, kemudian ini dikirim hari Selasa. Nah, jadi ketika pesannya misalnya musuh tahu ya bahwa raja sementara mengirimkan pesan, maka ketika ini ditemukan, ya maka tentu musuh tidak akan tahu iya bagaimana cara membacanya karena kayaknya tidak ditemukan. Iya, atau tidak diketahui. Iya, jadi ini yang sifatnya rahasia kayaknya ya, disembunyikan. Ya, atau dikirim ya di hari yang berbeda misalnya, ataukah dikirim di jalanan yang berbeda. Jadi rutenya berbeda. Ah, ini rute A, kemudian ini rute B. Ya, kemudian ketika sampai di penerima, maka penerima sudah paham ya bahwa cara untuk membaca pesannya harus melilitkan dengan menggunakan kayu tertentu. Ya, jadi ada ukurannya. Ya, ukurannya ini nanti yang bisa menjadi key-nya ya untuk bisa mendekrip ini. Ya, mendekrip pesan chipper tadi menjadi plain text. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara untuk apalagi cara untuk atau sejarah ya dari kriptografi ya khususnya di uh, zamannya ya zaman Caesar. Nah, kita lanjut. Nah, dalam kriptografi itu dibagi menjadi dua ya, dibedakan menjadi dua berdasarkan kuncinya. Ada yang disebut kunci simetris dan ada asimetris. Nah, kalau kunci simetris, kalau kita bercermin berarti bayangan dengan aslinya ya, dengan fisiknya itu sama. Ya, begitupun dalam kriptografi. Jadi kunci untuk mengencrypt ya dan kunci untuk melakukan proses decrypt, nah itu kuncinya sama. Ya, jadi dia kembar ya sama. Makanya disebut dengan simetris. Nah, sementara yang satunya adalah asimetris. Nah, berarti kuncinya itu tidak sama ya. Jadi lain kunci untuk mengencrypt ya, kemudian lain juga nanti kuncinya untuk melakukan decrypt. Ya, jadi dia dua kuncinya ya. Kunci public, ya ini sebentar nanti akan disebut sebagai kunci public. Kemudian ini yang akan disebut sebagai kunci private. Nah, kembali ke sini. Ya, jadi yang pertama dari kriptografi yang sifatnya simetris tadi, nah ada yang disebut dengan tadi Caesar Chipper ya. Nah, di mana Caesar Chipper ini dia merupakan proses enkripsi ya dengan menggunakan chipper substitusi. Nah, jadi dilakukan proses penukaran satu karakter ya dengan melakukan ya proses pergeseran. Ya, jadi ada arah pergeserannya. Nah, misalnya di sini ada kita geser 3 ya. Dan pergeserannya sama dengan 3. Maka huruf A nanti itu akan digeser sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian huruf B dan seterusnya. Nah, ini ya di sini ada yang lebih infografisnya yang sudah Bapak tambahkan. Nah, ini ya. Jadi di sini di Caesar itu kita geser 3 kali tadi ya. 3, 4, 5 dan seterusnya, nggak ada masalah. Nah, jadi kuncinya di sini adalah geser 3 kali. Nah, kemudian biasanya itu arahnya ke kanan. Ya, bisa juga ke kiri dan seterusnya. Tapi intinya adalah yang di Caesar itu pada zaman itu digeser ya, ya disubstitusi ke kanan.
Nah, di mana kalau misalnya di sini ada kata ya, atau pesannya itu atau plain text-nya adalah Andi, maka kalau kita geser di sini ke kanan sebanyak 3 kali, berarti 1, 2, 3. Nah, berarti yang sebelumnya A itu harusnya menjadi D. Ya. Sebelumnya itu N, ya akan menjadi Q. Sebelumnya itu D menjadi G, dan I menjadi dengan L. Ya, maka pesan yang akan dikirimkan nanti dalam bentuk ciphertext itu adalah D, Q, G, L. Seperti itu. Ya, di mana di plain text-nya itu adalah Andi. Nah, ketika kita ingin melakukan proses dekripsinya, maka ini sisa dibalik cara kerjanya. Ya, yang sebelumnya tadi gesernya ke kanan 3 kali, maka ini akan tinggal kita geser ke kiri itu sebanyak 3 kali. Ya, jadi digeser aja 3 kali. Nah, jadi sangat simple ya untuk proses enkripsinya dengan menggunakan Caesar. Ya, jadi kurang lebih penjelasan seperti ini. Ya, jadi cara kerjanya itu ini plain text-nya taruhlah misalnya data ujian. Ya, data ujian kan biasanya ada huruf-hurufnya ya. Ya, kemudian kita pakai Caesar Chipper ya, kita kunci. Ya, ibaratnya kita kunci dia. Ya, kita gembok ya. Kemudian nanti digeser nanti akan berubah semua. Nah, kemudian untuk membacanya ya kita buka kuncinya. Nah, kuncinya itu tadi berasal dari kata gesernya sebanyak 3 kali. Nah, kemudian si penerima nanti itu akan mengetahui ya, ya plain text-nya seperti itu. Cuma salah gambarnya ini ya, masa Budi pakai panjang rambutnya ya. Oke. Nah, ini yang pertama ya, kemudian ada Vigenere Chipper yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini itu dia sudah lebih apalagi lebih kompleks lagi. Yang sebelumnya hanya geser satu-satu huruf. Nah, ini dia sudah polyalphabetic. Ya, jadi proses pergeserannya itu, nah kalau kita lihat di sini ada plain text-nya ya. Plain text-nya itu data aman. Kemudian untuk key-nya, nah dia langsung pakai kata kunci. Nah, dari kata kunci ini kita hitung di sini. Kalau K itu ada jumlah gesernya berapa? Huruf K misalnya. Jadi makanya D ini ternyata K itu adalah geseran yang ke-10. Makanya D dengan menggunakan kunci huruf K yang digeser 10, maka dia akan menjadi N. Kemudian U itu geserannya kita geser sampai U itu geserannya kalau kita coba cek itu sampai 20. Ya, maka untuk A nanti akan digeser sebanyak 20 kali menjadi U. Ya, begitupun untuk huruf T, A, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Di sini huruf A yang di sini digeser 20 karena kata kuncinya untuk K-nya di sini huruf U. Sementara huruf A yang di sini, nah itu hanya digeser 2 kali. Ya, kenapa? Karena K-nya di sini adalah huruf C. Ya, jadi beda-beda ya. Beda A di sini itu dia menjadi U, beda A di sini menjadi C, beda A di sini menjadi I, beda A di sini menjadi U. Oh, ini sama tadi ya, sama-sama di sini. Nah, kalau kita lihat di sesa ya, maka kalau semuanya digeser 3 kali seperti A tadi, maka ya di sini A-nya pasti D semua. Ya. Ya, karena dia sangat sederhana. Sementara di Vigenere itu dia ya jauh lebih sudah lebih kompleks. Nah, maka akan berubah menjadi Nukchiwawa ya. Ya, untuk ciphertext-nya. Nah, kita coba lihat dulu di materinya. Nah, ini ya, jadi di materi yang sudah ada di PowerPoint-nya itu, nah kurang lebih seperti ini ya. Dia digeser sebanyak 3 kali sama ya. Kemudian di Vigenere. Nah, ini ada rumus menghitungnya ya. Nah, ini.
Nah, jadi EI di sini karakter hasil enkripsi itu sama dengan karakter pesan ditambah karakter kunci, kemudian mod 26. Nah, 26 ini itu sendiri adalah ya jumlah dari keseluruhan alfabet ya dari A sampai Z ya. Jadi A sampai Z itu kalau kita hitung itu jumlahnya adalah 26. Ini proses enkripsinya. Nah, kalau dibalik yang sebelumnya ditambah menjadi dikurangi. Ya, seperti itu. Ya, sama tadi ya. Jadi ini ini kan sisa ditambah ya. D ditambah 10 jadinya N. A ditambah 10 jadinya U misalnya di alfabet. Nah, kalau misalnya kita mau mendekripsi ya sisa dikurangi. Ya, ini N karena kuncinya K di sini ya sisa dikurangi dan seterusnya. Nah, sehingga muncullah rumus tersebut. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada algoritma DES. Ya, jadi DES itu data encryption standar. Nah, jadi dengan penggunaan DES ini sudah masuk ke era digitalisasi ya, sudah menggunakan komputer. Ya, kenapa? Ya, karena sebentar kalian bisa lihat ya bahwa prosesnya itu jauh lebih kompleks lagi ya penggunaan DES ini. Jadi algoritma DES ini itu dia sama ya masih menggunakan kunci simetris ya. Kemudian panjang kuncinya tetap yang panjang kuncinya itu awalnya itu adalah 56 bit ya untuk kunci internalnya. Kemudian pada DES itu dia mengenkripsikan 64 bit plain text ya. Jadi 64 bit plain text yang nanti akan diubah menjadi 64 bit. Kemudian dengan menggunakan kunci ya sebanyak 56 bit kunci internal. Ya, jadi nanti kunci internal itu akan dibangkitkan ya. Kemudian nanti akan menggunakan kunci eksternal yang panjangnya tadi sebanyak 64 bit. Nah, ini contoh ya. Jadi misalnya nanti di sini di plain text di sini, ini plain text-nya nanti akan coba dilakukan initial permutation ya atau dipermutasi. Ya. Jumlah permutasinya itu adalah ini sebanyak 16 kali. Ya, jadi akan dilakukan hasil permutasi itu sebanyak 16 kali setiap putaran untuk kunci internal yang berbeda-beda. Nah, setelah dilakukan permutasi awal nanti dilakukan lagi permutasi matriks atau matriks permutasi balikan ya atau inverse initial permutation. Ya, sebelum nanti menjadi sebuah ciphertext. Kita balik lagi ke sini. Nah ini, jadi nanti teksnya nanti dipecah menjadi 64 bit. Nah, seperti ini ya. Tetapi dia utuh dalam satu blok. Ya, jadi dia datanya per blok-blok ya. Nah, seperti itu. Kemudian kuncinya di sini nanti akan dilakukan putaran ya. Ya, sebanyak 16 kali diulang-ulang sebanyak 16 kali. Nah, kemudian setelah itu baru dilakukan inverse ya, permutation matrix. Nah, setelah itu baru nanti jadi sebuah ciphertext. Ya, jadi ini prosesnya sangat lama ya. Ya, kalau dihitung secara manual. Kemudian masuk ke triple dash ya. Nah, ini 3 kali lagi ya. Jadi tadi hanya satu kunci. Nah, ini kuncinya ada 3. Ya, kalau sudah selesai di kunci pertama, barulah pindah lagi ke kunci yang kedua. Setelah itu masuk lagi ke kunci yang
ketiga ya. Nah, jadi dia tentunya lebih aman karena 3 kali prosesnya. Nah, kalaupun mau dibalik, ya nanti sisa dibalik. Nanti di decrypt key melalui kunci 3 dulu, baru ke kunci 2, kemudian ke kunci yang 1. Nah, kita lihat di sini kelebihannya masing-masing ya dan kekurangan. Oh, satu lagi dulu ya. Kita ke RC4. Nah, kalau tadi ini DES ini apalagi diproses berdasarkan blok, maka kalau RC4 itu diproses ya berdasarkan byte-nya ya. Ya, jadi byte. Ya, jadi tidak menggunakan blok tadi tetapi byte-nya tadi ya. Nah, jadi per byte per byte di sini. Ya, untuk plain text-nya dikelompokkan. Kemudian dia pakai RC4 di sini, kemudian nanti dilakukanlah proses ciphertext-nya. Oke. Nah, sebelum kita lihat lebih detail, di sini ya, kalian bisa lihat perbandingannya. Nah, jadi di sini di Caesar itu ya dia masih yang paling klasik ya. Kemudian ukuran kuncinya tidak tetap. Ya, jadi terserah ya kita mau geser 3, 4. Nah, begitupun dengan ini. Ya, ini tergantung kunci. Nah, kemudian di sini itu sudah ada ukuran kuncinya. Nah, kemudian keamanan ya tentu ini kalau dari sisi keamanan untuk saat sekarang itu sudah mengalami penurunan ya. Ya, dulu ini DES tinggi tetapi saat ini sudah rendah. Ya. Kemudian begitupun untuk RC4. Nah, bagaimana prosesnya? Ya tentu ya bergantung dari tingkat kerumitannya. Ya tentu semakin rumit pasti akan semakin cepat. Semakin lambat ya kalau semakin rumit. Seperti ini kita bandingkan ya. Kalau dash itu ya dia cepat. Nah, sementara kalau dia triple dash, nah tentu ya kan lebih lambat. Ya. Fungsinya nah, silakan dibaca sendiri ya. Ya ada kalau di sini tadi bisa ATM perbankan. Ini di zamannya dulu ya. Nah, kemudian ini di RC4 itu seperti penggunaan keamanan di WiFi ya. Misalnya pakai WEP, WPA dan seterusnya. Itu yang lama. Ya. Kalau WEP dan WPA. Kemudian ada SSL dan TSL yang lama. Ya, Bapak punya sebenarnya materinya juga. Nah, ini yang lebih, nah ini yang prosesnya ya. Ini ada, ya kita menyesuaikan aja. Nah, ini yang di atasnya lagi ya, di atas dari dash ya. Ini ada AS. Nah, kita lihat aja dulu di sini. Jadi proses apa tadi? Perputarannya itu ya kalau 16 kali, jadi nanti misalnya di sini ya. Nah, ini yang dash ini, adakah dash yang di atas? Kita cek dulu. Oh, enggak ada. Ya, jadi bergantung nanti ukuran bloknya. Ya, jadi ada yang pakai blok-blok. Nah, kalau di AS ini, kita lihat di AS saja. Nah, di sini dibagi atas ukuran bloknya 4. Ya, bergantung panjang kuncinya ya. Jadi ada yang 128 bit, 192 dan 256. Kemudian di sini ada jumlah putarannya ya, ada 10, 12 dan 14 ya. Jadi satu kata itu 32 bit. Nah, dari situ nanti akan dilakukan ini kan yang 128 bit dulu, kemudian nanti ditambahkan etron key, etron K ya. Nah, jadi kita coba XOR ya antara plain text-nya. Jadi plain text-nya nanti akan dicoba di XOR-kan. Nah, jadi di sini chipper key-nya itu nanti masuk yang pertama ya di initial row nanti akan ya dieksporkan dulu semua ya, dibagi dulu ke 4 blok-blok nanti.
Ya, setelah itu, nah ini contoh ya. Nah, jadi di sini misalnya ini kan jumlahnya 1, 2, 3, 4 ya. 4 dikali 4 ini sama dengan 16. Iya, jadi kita bisa lihat di sini. Sini panjang kuncinya 4, di sini ukuran bloknya 4 ya. Nah, kemudian baru dilakukan jumlah putaran sebanyak 10. Jadi round 9 dan final 9. Nah, jadi bagi blok-bloknya bergantung nanti plain text-nya yang akan di XOR-kan di sini. Jadi dimasukkan, kemudian nanti di round nanti di sini. Ya. Kemudian, nah ini sudah berubah menjadi hex, ya, dan seterusnya. Jadi state-nya ini menjadi chipper seperti ini. Nah, ini hex-nya dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dilakukan sebanyak 10 kali. Nah, kalau des tadi itu dilakukan sebanyak 16 kali. Ya, sisa dicari permutasinya. Kalau ini di AIS itu diubah dulu ya state awalnya itu dengan melakukan XOR ya. Iya. Nah, ini Bapak pernah coba di Excel, wah lama sekali prosesnya ya. Karena kita mau round sampai 10 kali. Kemudian ya, kita sebentar ini ke Teresa. Oke, di sini Bapak sudah punya ya yang sederhana untuk buat uh, keempat tadi algoritmanya itu ya untuk kriptografi simetris. Nah, ini dengan menggunakan Python ya. Jadi kalau Bapak jalankan seperti ini, Ctrl C dulu ya. Nah, kita tinggal pilih di sini ya. Di sini Bapak coba bikin yang kurang lebih ada 12 ya. Kriptografi. Nah, kita lihat dulu yang pertama di sini ada Caesar. Ya, jadi kalau kita ke Caesar ini, kita pilih satu. Nah, tinggal kita pilih sini ya, mau mode enkripsi atau dekripsi. Kita pilih enkripsi aja dulu. Nah, kemudian tadi plain text-nya itu Andi ya. Nah, jadi Andi, kemudian kita enter. Nah, ini angkanya atau key-nya di sini itu kita geser 3 kali. Jadi kita masukkan angka 3. Kemudian kita enter. Nah, maka hasilnya ini DQGL ya. DQGL. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi di PPT, nah ini sama ya. Jadi di PowerPoint-nya itu DQGL. Nah, ini untuk proses enkripsinya. Nah, bagaimana kalau kita coba balik? Nah, kita pilih yang dekripsi, kita enter, kemudian masukkan ciphertext-nya tadi, DQGL. Kemudian gesernya itu 3 kali ya. Nah, kemudian kita enter. Maka hasilnya kembali ya. Nah, maka kembali ke plain text itu adalah Andi. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya seperti lagi Yusuf misalnya ya. Oke. Misalnya di sini 9. Nah, maka hasilnya nah ini ya. HDBDO. Seperti itu. Oke. Terus kita lihat ke Vigenere ya. Nah, kalau Vigenere kita enkripsi, kemudian plain text-nya itu tadi data aman ya, tanpa spasi. Kemudian kuncinya itu adalah kunci tadi ya, kunci enter. Nah, ini ya, Nukciwa. Ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini Nukciwa. Nah, ini ada kun. Nah, jadi ini yang berulang aja ya. Jadi data aman, ini sudah memenuhi kunci di sini. Kata kunci kita diulang aja terus. Kalau misalnya masih ada semuanya, nanti ini kuncinya diulang terus-menerus. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita coba decrypt ini, ya kurang lebih hasilnya akan seperti sebelumnya ya. Ciphertext-nya ini, kemudian katanya tadi itu adalah kunci.
Oke, hasilnya adalah ini data aman. Nah, kemudian kita coba yang ketiga ya, ada dash. Nah, kita masuk yang ketiga, kita coba enkripsi. Nah, misalnya di sini ada contohnya kan? Oh, nggak ada ya. Nah, kita coba enkripsi plain text-nya itu adalah hari Rabu. Ya. Nah, kemudian masukkan kuncinya ya, 8 karakter tadi. Ya, kenapa 8 karakter? Karena di situ tadi dia harus ya 56 bit ya. Kita masukkan aja kuncinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita enter. Nah, mirip-mirip tadi pin ATM ya. Pin ATM kan ada karakter tertentunya ya. Ya ini makanya dia digunakan di ATM ya, atau sistem perbankan atau komunikasi militer. Kemudian kita enter. Ya, maka hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya kita sisa ya bergantung kita mau pakai hex atau pakai apalagi desimal juga bisa ya, dan yang lain sebagainya. ASCII juga boleh. Ya. Nah, kemudian triple dash. Nah, tentu nanti di sini akan berbeda hasilnya. Ya, walaupun misalnya nanti di sini, nah ini ya hasilnya ini yang eh, ya ini dash ya, kita bagi dua dulu kolomnya ini. Ya, ini dash, nah ini angkanya. Kemudian ini triple triple dash dengan yang sama ya. Jadi Rabu, kemudian kuncinya 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi kita pilih yang triple dash, kemudian di sini enkripsi, kemudian plain text-nya tadi Rabu. Ya, kuncinya di sini dia 24 karakter ya, karena ditambah. Ya, kuncinya tadi ya kalau 8 dikali 3 kan 24. Kalau kita coba sampai 8, ya dia tidak akan bisa ya, karena dia nih triple dash ya. Kita harus generate sampai 24. Ceritanya seperti itu. Ya, tentu pasti hasilnya akan berbeda. Ya, Rabu, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sampai 10 sini. 1, 2, 3, 4. Ini sudah 20. 1, 2, 3, 4. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ya, tentu ini akan berbeda. Nah, ini kan sudah berbeda hasilnya. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah RC4 ya, RC4. Jadi kita pilih yang 5, kemudian kita pilih enkripsi, plain text-nya Prabu, kata kuncinya ini ya, kata kuncinya itu dia lebih fleksibel. Nah, kita lihat di sini tadi di perbandingannya. Nah, jadi eh, apalagi pengguna umumnya ya, dia lebih mana kunci. Ya, contoh penggunaannya ya. Jadi dia tidak dibatasi di sini ya untuk kata kuncinya. Ya, karena ukurannya 40 sampai 2048 bit ya. Bisa masukkan ini ada ukuran kunci lebih banyak ya, karena mulai dari 40 sampai 2048 ya, sementara kalau yang tadi hanya sedikit. Kalau ini tadi hanya berapa karakter, kemudian juga hanya berapa karakter. Misalnya kita masukkan Kamis.
Ya, maka di sini hasilnya ya dia pakai hexa. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk apa lagi? Yang simetris. Iya. Saya cek lagi ya, mungkin masih ada di sini tambahannya. Ya, jadi ini dijelaskan di triple dash 3 kali ya. Jadi kunci pertama, jadi praciperteks pertama pakai K1, kemudian ciperteks yang kedua pakai K2, dan terakhir pakai K3. FC4 ini dibuat oleh Ron Rivers ya. Ini lagi sebentar Ron Rivers yang akan digunakan lagi namanya di kriptografi asimetris. Nah, ini pada soket SSL ya yang lama, WEP, yang masih ada biasanya, atau WPA. Ya, bisa dicek di hotspotnya. Saya di hotspot di HP-nya itu ya, kalau di router biasa itu masih ada WP dan WPA. Kalau di hotspot di HP biasanya itu biasanya hanya WPA 2, WPA 3 ya, dan seterusnya. Ya, yang jauh lebih mutakhir. Ya, kenapa ini dikembangkan terus-menerus? Ya, karena itu tadi ya, tidak amannya. Kalian bisa lihat di bagian tadi di atas, itu ada yang bisa dilakukan proses uh, apalagi untuk mencari celahnya dengan menggunakan brute force misalnya. Ya, jadi bisa ya. Jadi ini yang pertama, yang kedua ini bisa brute force. Nah, kemudian ini ya masih bisa juga ya, karena ya bisa ya sudah semakin cepat ya. Ya sudah semakin cepat penggunaan komputer ya zaman sekarang. Nah, ini juga. Begitupun dengan ini. Kalau ini biasanya pakai PIN ya, dia biasa terdeteksi PIN-nya, nanti akan muncul password-nya. Oke, itu untuk yang simetris. Nah, sekarang kita ke asimetris. Iya, kalau asimetris berarti dia memiliki sepasang ya, atau 2 buah kunci yang berbeda. Ya, jadi sepasang kunci yang berbeda, di mana ada yang disebut sebagai public key, ya, dan ada yang disebut sebagai private key ya, atau kunci privat. Nah, di mana proses enkripsi nanti kita akan menggunakan kunci public. Ya, sementara untuk mengenkripsi nanti menggunakan kunci private. Ya, jadi kunci public nanti ini yang akan dibagikan, di-share ya. Sementara kunci yang private ini yang akan dirahasiakan. Nah, kegunaan dari asimetris nanti di sini ada terbagi 4 ya. Jadi ada proses enkripsi, kerahasiaan, ya, kemudian ada autentikasi, tanda tangan digital ya, signature, sampai dengan pertukaran kunci. Nah, yang pertama kita lihat di RSA ya. Ya, jadi ada yang disebut dengan RSA, River, Shamir, dan Edelman. Ya, jadi RSA ini dari 3 orang nama ya, termasuk tadi Ron Rivers. Nah, kita bisa lihat di sini ya, jadi ada 3 orang nama, ada Ron Rivers, kemudian ada Adi Shamir, dan Len Edelman. Ya, di mana nama ketiga orang ini diambil ya dari nama terakhirnya menjadi RSA. Ya, jadi Ron Rivers, Adi Shamir, dan Len Edelman. Nah, di mana di RSA ini ya sama tadi ada
pembangkitan kunci, kemudian ada enkripsi dan ada dekripsi. Nah, kita lihat pada ini. Nah, ini ya, ada RSA. Nah, jadi prosesnya adalah yang pertama adalah pembangkitan pasangan kunci. Nah, jadi kita akan coba pilih ya dua bilangan prima. Tunggu dulu ya. Ya, jadi kita lanjut. Pembangkitan pasangan kunci, kita akan pilih dua buah bilangan prima. Nah, taruhlah bilangan primanya A dan B ya. Ya, ini yang sifatnya rahasia. Tunggu dulu ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu dari bilangan prima tersebut, nah barulah kita selanjutnya akan menghitung ya nilai n. Ya, di mana nilai n itu berasal dari A dikali dengan B. Ya, jadi taruhlah misalnya bilangan prima A itu dikalikan nanti dengan bilangan prima yang B itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu ya barulah dilanjutkan dengan ya menghitung ini notasi n-nya ya. Ya dengan rumus A dikurang 1 kemudian B dikurang 1. Nah, dan seterusnya. Kita langsung aja di sini ya. Nah, misalnya di sini bilangan prima A itu adalah 47. Kemudian B itu adalah 71. Ya, jadi kedua-duanya ini adalah ya bilangan prima itu sendiri. Ya, jadi ada dua bilangan prima tadi. Kemudian setelah itu ya, jadi angkanya tadi itu 46 menjadi 47 kali kurang 1, kemudian 70 menjadi 71 menjadi 70. Kemudian dikalikan. Nah, inilah nanti ya jadi ada N 337, kemudian ada notasi N. Nah, kemudian kita pilih kunci publik ya. Kunci publiknya itu bilangan prima juga 79. Yang relatif prima dari 3220 ya karena pembagi bersama terbesar adalah 1. Kemudian ditemukanlah dua di sini ya. Jadi N ini tadi 377 dan E itu 79. Nah, ini untuk kunci publiknya. Nah, kemudian cara menemukan kunci privatnya, di sini tadi ada ya, untuk rumusnya. Ini E dikali D dengan D. Nah, ini D ini decrypt ya, itu 1 mod M. Nah, di mana D di sini itu sama dengan 1 dikali K dikali 1 ditambah K dikali 3220 ya ini, 320 dibagi dengan 79. Maka nilainya, taruh di sini K 1, 2, 3 dan seterusnya, maka nilai D diperoleh itu adalah 10, 19 ya, atau 1019. Nah, inilah yang akan menjadi sebagai kunci private-nya ya untuk mendekrypt. Nah, misalnya di sini kita pakai plain text-nya hari ini. Kemudian kita coba konversi ke ASCII. Maka hari ini inilah nilainya. Kemudian ini kita coba bagi ke dalam 3 digit ya, bagi ke blok-blok. Ya. Nah, di sini ada M1, M2. Kemudian dan seterusnya nanti menyisakan nanti di sini 3. Ya, karena ini kan dibagi 3 digit. Nah, nanti karena di sini hanya 1 maka ditambahkan 0.
Maka MI itu sama dengan ya di antara 0 sampai N kurang 1. Nah, maka hasilnya seperti ini, ya C1 726 iya berpangkat 79 mod 3337 tadi. Nah, jadi dipakai yang ini ya. Ya. 100 loh 100 kan ayo kemana. Nah, kemudian hasilnya seperti ini ya. Jadi ini berpangkat 79, di mana diambil 79. Nah, dari tadi ini kunci publiknya. Ya. Kemudian mod 337, di mana diambil 37. 37 itu hasil dari perkalian tadi. A dikali dengan B. Nah, kemudian muncullah di sini, kemudian inilah ciphertextnya. Nah, ini lagi dibagi ke seperti ini. Ini ya, dan seterusnya hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita decrypt kembali ya. Nah, decrypt di sini menggunakan kunci privat D109110119. Nah, ini sama tadi ya, mode-nya juga. Nah, yang ini tadi. Ini ya. Kemudian ya, ya hasilnya kembali ya ke plain text-nya aslinya seperti ini adalah hari ini. Nah, ini. Nah, kita coba atau kita lanjut aja dulu ya, baru kita coba di aplikasi kita. Oh, sorry. Kita masuk lagi ke ini ya, di Hillman. Ya, jadi di Hillman ini algoritmanya itu melakukan pertukaran kunci, ya, kunci rahasia ya pada komunikasi yang menggunakan kriptografi. Ya, jadi dilakukan pertukaran kunci. Nah, jadi di sini kuncinya ya, kunci publiknya ini dipertukarkan. Ya. Kemudian kunci rahasianya sama ya, tapi kunci yang publiknya yang akan ditukar. Ya. Nah, untuk cara kerjanya ya kurang lebih ini aja. Tadi aja. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa untuk prosesnya itu sama tadi ya dengan yang RSA, K sama dengan B berpangkat A mod B. Ya, jadi sama tadi ya. Nah, begitupun untuk yang di sini. Ya, nanti dari sini dipertukarkan. Ya, untuk yang kunci rahasianya nanti itu sama tadi prosesnya ya dengan RSA yang tadi. Ya, tetapi kunci publiknya yang dipertukarkan. Ya. Ya, jadi nanti penggunaannya ya, ketika misalnya pada penggunaan VPN atau SSH nanti akan membuat kunci sesi bersama. Ya, melalui jaringan yang tidak aman. Jadi dibuat kunci sesinya yang bersama. Kemudian dari kunci tersebut ya akan membuat kunci rahasia bersama. Ya. Kemudian kunci rahasia tidak pernah dikirimkan secara langsung ya. Kemudian aman terhadap penyadapan.
Kemudian El-Gamal, ya kalau El-Gamal itu dia berbasis algoritma diskrit ya, dan konsep ya Diffie-Hellman. Jadi kembali lagi ke konsepnya ini, tetapi dia pakai basisnya itu adalah ya algoritma diskrit ya. Nah prosesnya kalau kita lihat di sini itu sama juga ya dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Ya sama dengan Hillman tadi, tetapi pakai algoritma diskritnya itu tadi. Nah, logaritma diskritnya di sini ya sama tadi, kunci publik ya dipakai pengirim ya, kemudian nanti mengenkripsi ya dilakukan secara acak ya. Kemudian nanti ciphertextnya juga terbagi menjadi dua bagian ya, satu untuk lagi private key ya, kemudian satu untuk public key. Nah, jadi El-Gamal ini itu sendiri cara kerjanya ya sama tadi di RSA ya, jadi ada pembangkitan kuncinya ya untuk kunci publik dengan kunci privat. Misalnya tadi ya bilangan prima 2 misalnya ada P23 misalnya. Kemudian setelah itu di sini ada generator ya. Generator taruh misalnya nilainya 5 ya. Kemudian ini bisa diketahui ya oleh umum sama tadi. Kemudian kita pilih misalnya angka private key misalnya 6 ya. Ya, untuk rahasia. Barulah nanti ya sama tadi menghitung public key-nya ya. Y berpangkat tadi X, kemudian mod P ya. Kemudian Y, inilah nanti ya yang akan disubstitusi ya. Ya, yang disubstitusi misalnya tadi hasilnya dari Y ya itu berpangkat berapa, kemudian modnya tadi itu di yang public ya sama tadi. Kemudian berapa hasil dari Y-nya. Untuk lebih mudahnya kita coba langsung aja ya, kita coba di aplikasinya. Oh ya, sebelum kita pindah di sini digunakan untuk PGA ya. Ya, apa sih itu yang dimaksud dengan PGA dan signature ya? Ya, jadi PGA itu sendiri ya atau signature ya. Signature kan tanda tangan ya. Ya, kita ke signature. Jadi bagaimana pesan-pesan itu dikirimkan berasal dari pengirim tertentu ya dan tidak diubah. Jadi ada tandanya ya, ada proses autentikasinya. Ya, jadi bukan orang lain yang menyamar misalnya. Jadi ada capnya. Ya, ibarat seperti itu ya. Nah, di mana cara kerjanya juga sama ya. Jadi ada public key-nya di enkripsi, kemudian ada private key-nya di enkripsi. Ya, jadi dia ada signature-nya yang ikut juga di enkripsi. Sementara PGP itu pretty good privacy. Ya, jadi pretty good privacy itu dia kurang lebih cara kerjanya ya dia akan membuat sistem keamanan itu seperti di email ya. Ya, jadi dia sama mengenkripsi data, kemudian mengamankan email dan membuat juga digital signature. Ya, jadi dia lebih lengkap lagi ya. Ya. Nah, jadi sama kalau di PGP itu ya dia juga ada pertukaran kuncinya ya. Kemudian menggunakan RSA tadi dan Gamal tadi. Misalnya saya menulis pesan ya, Andi menulis pesan. Kemudian nanti PGP nanti yang akan membuat key-nya nanti. Kemudian setelah itu baru dienkripsi ya. Kemudian setelah itu key-nya nanti ya akan dienkripsi, kemudian akan di-share ke penerima. Barulah pesan dikirim. Nah, untuk membukanya barulah nanti akan menggunakan private key ya. Ya, dengan menggunakan private key.
Oke, kita masuk ke ini ya. Jadi kita coba di RSA dulu ya. Jadi kita pilih yang nomor 6. Kemudian kita pilih yang enkripsi. Nah, kemudian masukkan misalnya plain text-nya di sini Rabu aja. Nah, jadi tadi kan di apalagi tadi di RSA itu sendiri kita coba tadi memilih ya dua buah bilangan prima ya. Nah, itu kan sebagai contoh. Nah, sementara di RSA di sini itu langsung aja ya, kemudian hasilnya kan tadi ASCII ya. Nah, di sini hasilnya kita coba pilih ke apalagi ke hex ya. Ya, kemudian nanti untuk private key-nya untuk RSA ini kita pakai yang namanya istilahnya PEM ya. Ya, istilahnya ada yang disebut dengan PEM. Ya, jadi PEM itu kepanjangannya adalah intinya dia ada di bagian atasnya ini ya. Ini, jadi ini bagian RSA private key, kemudian ini kuncinya dan ini ada formatnya. Formatnya seperti ini ya, atau standarisasinya. Ya, jadi untuk PEM itu sendiri. Coba Bapak buka. Oh, ini masih ada slide-nya satu. Nah, ini. Nah, ini kalau kita coba lagi jabarkan yang ini tadi ya. Ini contoh yang sedikit berbeda tadi, harusnya ini dulu ya. Tidak apa-apa. Ya, jadi ciphertext-nya itu hex ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan hasilnya itu untuk ciphertext-nya ini adalah hex seperti ini. Sementara plain text-nya ini ya Rabu ya. Tapi kan tadi dilakukan proses yang cukup panjang, dibagi blok-bloknya ya. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya kenapa heksadesimal ya. Jadi memang kita konversi ke heksa. Kemudian PEM-nya ini tadi ya, ada di bagian ini, kemudian isinya di sini, dan ini di bagian akhir. Ya, jadi untuk RSA private key di sini. Ya. Nah, ini hex-nya tadi ya. Nah, jadi mengapa heksadesimal? Ya, karena dia nilai byte-nya ya. Representasi hex-nya, kemudian penyimpanannya juga. Nah, ini PM ya, prepresi and hex mail. Bapak lupa lagi nih. Jadi standar industri untuk menyimpan ya, di mana formatnya itu ada header dan ada footernya. Kapan hilang headernya atau footernya, tentu nanti dia akan error. Ya, dia akan error. Cuma ini kalau kita balik ini kan terlalu panjang ini private key-nya ya. Ini nggak bisa, itu terlalu panjang. Nah, kita coba aja kalau mau memastikan ya. Kita pilih yang nomor 6. Nah, ini kita coba dekripsi. Nah, kalau kita copy ciphertext-nya, ini bisa. Ya, kita paste. Nah, sisa ini yang kuncinya ya. Ini kayak yang router lalu panjang. Ya, Bapak. Terlanjur ini ya. Ini kalau kita paste pasti akan error. Ya, jadi dia sudah lewat dari space-nya. Nah, seperti ini ya, karena terlalu panjang. Nah, kita coba ya kita coba. Kita clear dulu ini. Kita cari aja yang RSA encrypt. Encrypt. Ya. Kita coba cari ya.
yang ada private key-nya. Ini sebenarnya ada. Nah, ini ada public dan ada private-nya. Kita pakai, ini sudah ada sampai 49. Nah, ya tadi kita cuma lihatnya 40 sampai 2048 ya, atau 2048. Nah, misalnya kita masukkan di sini Rabu ya. Kemudian kita bikin nah ini ya, sudah ada juga perbedaan RSA di sini. Ya sudah berbeda-beda ya. Kemudian kita bikin public key-nya di sini. Encrypt. Tunggu dulu ya. Oh, sorry. Berarti kita ambil aja yang tadi. Oke, kita running dulu ini. Kita pilih yang ini RSA-nya. Kemudian kita pilih enkripsi, Rabu. Oke. Nah, kita masukkan di sini hasilnya ya. X-nya. Copy. Kemudian kita pilih di sini Rabu. Enter public key. Oh, public key-nya ya. Berarti yang ini. Private. Iya, oh di sini ya. Rabu, kemudian di sini private. Kemudian kita decrypt. Oh, sorry. Sini ciptatext-nya ya. Mudah-mudahan ini bisa. Karena di sini dia error. Coba. Coba ini bisa. Mau ya. Sama. Kayaknya nggak mau karena panjang bitnya. Nah, ini kalau ini ya. Kalau ini kita pakai private di sini, kita coba balikin ya. Ini kita pakai yang ini, kemudian private key-nya yang ini tadi, kemudian kita coba decrypt. Ya, harusnya ini mau ya, copy, paste. Kemudian di sini kita pilih yang ini, sama ya. Oh, ya, ya. Kita pilih yang lain. Iya, padahal ini dari sini ya, kita copy ini bisa sini, tapi dari sini ke sini yang nggak mau. Ya, tapi kurang lebih bisa ya pakai yang ini tadi ke sini, harus ini bisa di sini. Kita coba yang lain, coba ini. Oh, ini tadi ya. Oh, ini ya. Kita coba di sini bikin generate. Nah, ini public key-nya. Kita copy. Ini Rabu ya. Paste, public key, encrypt. Oke. Kita copy. Nah, ini private key-nya kita copy sebentar ya. Kita paste di sini. Kita copy. Masuk ke private key. Oke, kita pilih yang ini. Decrypt. Nah, ini sudah ya. Ini jadi Rabu, kita generate dulu. Ya, ini kan tidak muncul generate untuk public key-nya ya. Pakai 2048. Ya, setelah itu ya kita coba Rabu kemudian kita pakai public key. Kemudian kita pakai di sini ya. Di sini sudah ada beberapa metode RSA ya, pengembangannya sampai 256. Kemudian kita encrypt, hasilnya seperti ini ciptatext-nya.
Kemudian kita mau balik, kita copy ini ciphertext-nya, masuk ke sini. Kemudian kita ngambilnya private key di sini. Ya, kemudian kita pilih sini private key, decrypt. Nah, bagaimana kalau kita pakai public key? Kita copy di sini public key, kemudian sini public key, kemudian decrypt. Nah, dia nggak bisa ya. Ya, karena kalau mau mendecrypt itu harus pakai private key. Seperti itu. Jadi harus yang kunci yang ini. Nah, kemudian kita paste, pilih private key, decrypt. Ya, baru bisa ya untuk yang ragu ini. Kemudian yang selanjutnya kita clear dulu ini. Oh, clear ya. Kita running lagi. Kita jalankan yang ini ya, Divi Hillman ya. Ya, kita pilih enkripsi. Nah, kita masukkan kunci privat. Nah, ini dia angkanya bebas ya. Sama tadi kita bisa pilih angka. Ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita masukkan kunci yang jadi dari teman ya, yang ditukar. Ya, kita kan menukar. Nah, ini kunci privat nanti yang ini yang kita berikan ke teman, kemudian yang ini kunci publik Anda berikan ke rekan. Nah, ini yang kita berikan ke rekan. Masukkan kunci publik dari rekan. Nah, misalnya kunci publiknya dari rekan ini. Nah, ini yang kita kirimkan ke rekan, ke penerima, kemudian ini yang kita peroleh dari penerima. Kemudian kita enter. Nah, maka tinggal dimasukkan plain text-nya, misalnya Rabu tadi. Nah, maka inilah hasilnya. Seperti itu ya. Nah, kita coba balik nomor 7. Kita pilih decrypt. Nah, kemudian ini masukkan kunci privat Anda. Kunci privat. Nah, ini tadi ya, sama 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, nah ini, masukkan kunci publik dari rekan. Kunci publik dari rekan. Nah, ini yang kita berikan ke rekan, ini yang dari rekan. 4321, 4321. Nah, kemudian masukkan ciphertext-nya. Ciphertext-nya yang ini ya. Kita copy. Kemudian kita paste. Nah, oke, seperti itu ya. Ya, seperti itu ya untuk Divi Hillman. Kemudian kita coba yang Gamal. Ya, begitu ya untuk Divi Hillman. Kita coba yang Gamal. Oke, kita coba encrypt. Nah, jadi masukkan kunci publik penerima. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masukkan plain text-nya. Sama tadi Rabu aja. Nah, nanti di sini ya ada ciphertext-nya yang ini. Kemudian digabung nanti dengan ini ciphertext ya dari B. Nah, kita coba untuk mendecrypt ya. 8, kemudian kita decrypt. Nah, ini kunci private Anda. Ini kunci private Anda. Ini kunci penerima ya, kunci publik penerima. Ini ciphertext. Coba kita 1, 2, 3, 4, 5 tadi.
Ciphertext A, kemudian ya ciphertext B. Oke, maka hasilnya beda ya, berarti nah ini yang di sini ya, kunci private-nya ini. Ya kan tadi kunci publiknya ini cuma dia nggak muncul. Saya cek dulu kenapa ini harusnya muncul. Kita coba dulu yang di sini ya. Encrypt Gamal. File Gamal ya. Nah ini. Kita coba tadi. Ada tidak aplikasinya? Enggak ada. Ini algoritmanya. Nah ini. File Gamal ya. Nah ini sudah dibedakan lagi ya. Ada yang 30 dan ada 160. Kita ambil dulu yang 160. Misalnya di sini tadi. Rabu. Oke. Proses. Oke. Seperti ini aja ya. Ini dia tidak ada tampilkan kuncinya ya. Harusnya nggak muncul kuncinya sih. Dan kita coba balik. Ya sama. Di sini kita ganti lagi yang El Gamal. Kita coba ini. Ini harusnya ditampilkan lagi ya kunci. Plain text-nya seperti ini. Tapi ini harusnya dia tidak error ya. Ini sudah. Encrypt El Gamal online. Oke. Nah, ini kayaknya bisa. Oke, sama ya. Jadi kita bisa generate dulu key-nya. Nah, ini. Udah plain text-nya Rabu tadi. Ya, public key-nya. Kemudian encrypt. Ya, ini dia ciphertext-nya. Ini Gamal ya. Kemudian kalau kita mau balik ciphertext-nya sama. Private key-nya. Oh, kita salah sintaksnya ya. Encrypt. Ya. Ini yang simple aja ya. Tidak ada pertukaran tadi ya. Ya, seperti apa lagi? Hilman ya. Ya. Kita coba cari lagi di sini. Coba ini. Nah, ini ya. Misalnya publiknya 1345. 12345 juga ya. Oh iya. Ini di code-nya. Dan ini. Kita coba lagi yang ini. Ya, yang simpel tadi seperti yang biasa aja ya. Kita masukkan plain text-nya dengan public dan private key-nya.
Ya, sudah nggak ada yang pakai ini Elgamal. Kripto online, coba ini yang terakhir. Kita ini Caesar, ada Elgamal, RSA. Coba Gamal. Nggak ada juga ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Harusnya ini menyesuaikan ya. Ini kan sudah cocok ini proses. Ya, seperti itu ya, kurang lebih untuk proses dari Elgamal. Ya, jadi di sini cippertextnya 2 komponen tadi ya. Ya, kita bisa lihat sebelumnya tadi di sini. Ya, jadi ada cippertext A dan ada cippertext B. Di mana cippertext B itu dipisahkan dengan tanda koma ya, seperti ini. Ya, hasilnya berdasarkan kunci ya yang dimasukkan. Ya, dari kunci publiknya nanti muncul nanti di-generate untuk kunci private-nya. Seperti itu. Jadi perbedaannya ya. Jadi dipertukarkan di sini nanti dipertukarkan, nah, kemudian di sini juga dipertukarkan, tetapi dia di bagian cippertext-nya itu ada 2 buah komponen. Ya, jadi di V-Hellman tadi kita milih ya, kita dikasih ya. Jadi kita ngirim kunci publik kita ke penerima, begitu penerima nanti akan mengirim juga kunci publiknya ke kita. Ya, jadi ketika mau proses enkripsi dekripsinya seperti itu. Nah, sementara di Elgamal juga seperti itu ya, tetapi yang 2 komponennya itu adalah di cippertext-nya. Ya, seperti itu. Jadi yang membedakannya, jadi dia pakai juga yang RSA yang sebenarnya, tetapi di sini nanti yang dipakai untuk DV-Hellman-nya. Ya, jadi apalagi dia pakai pengembangan ya. Ya, yang dipertukarkan itu di sini ya. Yang dilakukan 2 bagian itu di sini ya, di 2 komponen di cippertext-nya. Sementara tadi 2 komponen itu dia di public key-nya. Ya, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan pada siang ya, menjelang sore hari ini, ya siang ya, untuk materi kita kriptografi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, kalau tidak ada, sebelum kita tutup, sekali lagi Bapak ingatkan ya, untuk tugasnya silakan dikerjakan dengan sesegera mungkin ya, khususnya untuk tugas yang sementara dikerjakan. Ya, di aktivitas belajar ke-8 ya. Silakan ini dikerjakan tugasnya, segera dikumpulkan, dan ingat setelah berakhir lagi penugasannya ini hari Senin, ya tanggal 25, kalian akan lanjut lagi untuk mengerjakan lagi tugas yang terakhir ya, tugas yang ketiga. Ya, itu silakan dikerjakan, kemudian pekan depannya lagi kita akan web yang terakhir ya, atau web yang keempat. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Ya, jadi silakan dibaca kembali lemesnya ya, learningnya, kemudian sambil jangan lupa dilihat tujuan pembelajarannya ya di masing-masing aktivitas belajar ya, supaya kita bisa termotivasi bahwa dengan mempelajari ini ya kita
bisa menjelaskan nanti tentang apa, misalnya tadi tentang kriptografi, ya maka kita akan tahu bagaimana proses dari kriptografi tersebut bekerja ya. Ya, bagaimana kita tahu apa itu Caesar, Genere, sampai dengan yang terakhir itu tadi adalah Diffie-Hellmania dan El Gamal maupun RSA. Oke, sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di aktivitas belajar yang ke-14 untuk webnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sama-sama Gilang.